Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam. saya Muhammad Gibran Madani, panggil aja Gibran. Tapi di sini saya lagi ada di kediaman Kang Agus di daerah Bandung Timur. Kang Agus, apa kabar Kang? Luar biasa baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tuh Kang Agus ini adalah salah satu mentor saya dalam untuk usaha karir ya Kang, kayak gitu. Yes. Kita ada beberapa entitas yang lagi digarap dan salah satunya ini Kang Agus yang mementori kami. Beliau itu adalah sebagai ketua pembina di Yayasan Ciwaruga Bina Generasi Muda yang baru gitu ya Kang, yang baru digarap, yang baru dirancang. Insya Allah ini untuk wadah kebaikan juga kayak exactly. gitu. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam sama Kang Agus. Kita akan berbicara tentang kehidupan Kang Agus seperti apa, kemudian dan juga nanti insya Allah bakal berbicara juga Kang tentang Indonesianya kayak gimana kayak gitu. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu Kang, secara general akan kayak gimana gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Gibran dari cibiru.id ya, luar biasa. Anak-anak muda, alumni muda yang keren-keren, punya passion and vision. Itu yang akan kita garis bawahi ya. Saya Agus Mulyawan, lulusan Teknik Kimia 92 Politeknik ITB yang sekarang disebut Politeknik Negeri Bandung ya. Jadi saya lahir di Bandung, besar di Bandung, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu baru keluar ya ke Kerawang, di Polisindo Eka Perkasa waktu itu di Petrochemical Plant ya, Texmaco Group. Habis itu ke Cilegon ya. Habis itu kita ke Jakarta. Setelah itu kita ke Pekanbaru. Habis itu ya Pekanbaru, Medan, pulang pergi gitu. Setelah itu kembali lagi ke Cimahi. Nah, waktu itu saya buka usaha di Cimahi karena kita pemain industri, jadi buka usahanya industrial ya. Habis itu baru kita karena visi kita memang mau bikin anak itu mengenal Indonesia, jadi saya tidak mau di Jawa terus gitu. Nah, akhirnya berdoa berupaya ya kita dapat kesempatan di Pekanbaru. Habis dari Pekanbaru, di sana baru karena saya udah waktu itu pernah bosan di industrial, saya mau back to sektor pendidikan. Ya, waktu itu ada salah satu perusahaan multimedia di Bandung. Saya coba gabung, tapi berhubungan dengan pendidikan. Ternyata memang passionnya bukan di sana. Gitu. Passion saya adalah industrial. Ya, dari industrial saya memutuskan untuk kembali lagi ke industrial. Akhirnya saya kembali lagi berkelimut di Jakarta. Habis Jakarta baru ke Makassar, habis Makassar ke Padang, dan 2007 kembali ke Jakarta sampai sekarang. Oh, sampai sekarang berarti di Jakarta kan? Dari 2007. Banyak banget terkait pengembaraannya ya Kang, di luar-luar daerah kayak gitu. Cuma emang kalau misal dibesarkan lebih banyak di Bandung Kang? Sampai kuliah di Bandung. Sampai kuliah di Bandung, berarti dari TK. Dulu ngalamin TK nggak Kang? Dulu waktu ada TK, tapi karena saya bukan dari keluarga yang waktu itu kan TK itu untuk orang-orang waktu itu ya, orang-orang yang dari vibes educated lah ya. Saya vibes-nya waktu itu masjid. Jadi kakek saya itu ya salah satu kiai di Bandung. Jadi dari kecil itu memang saya di masjid gitu. Jadi tidak TK, tidak apa, tapi ya belajar agamanya memang dari telur lah istilahnya. Walaupun tidak paham banget, ya kita banyak mempelajari dari kecil, memang dididik di masjid. Banyak ngaji, terus madrasah-madrasah gitu berarti ya? Sama kakek terus. Kakek waktu itu ada semacam pesantren kecil gitu. Jadi tidak mengenal istilahnya, ada dulu kan ada orang tidak iya apa gitu-gitu ya. Kalau saya kitab kuning, kalau dulu ada Safinah, Tijan, Nahu Syorob dan lain-lain lah ya. Nah kita kebanyakan di sana lah. Habis itu baru SD, SMP sama kuliah. Kuliah saya kan D3-nya di Politeknik ITB. Nanti setelah di Cilegon saya kembali melamar lagi ke kampus. Alhamdulillah dapat kesempatan di Belanda. Seperti itu. Kuliahnya di Polban ya Kang, dulu namanya Politeknik ITB kan ya dulu tuh kayak gitu.
Nah, berarti di jurusan teknik kimia. Yes. Itu tuh sebelumnya apakah jurusan IPA atau IPA. oh IPA? Dulu kalau zaman kita itu kan tahun 90-an ya, ada fisika, biologi, IPS, SPS-nya sosial namanya. IPS sosial, jadi kimia. Fisika, biologi, A1 fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 agama. Agama atau bahasa lupa lagi. Bahasa, A5 agama kalau nggak salah gitu. Zaman dulu ya. Saya di SMA 1. SMA 1 Bandung. SMA 1 Dago Bandung. Oh, saya juga SMA 1, Kang. SMA 1 Subang. Oh, kita harus bisa reunian ya. Masih ada satunya kayak gitu. Lintas Jawa Barat. Dulu tuh SMA 1 sedengar-dengar Gibran merupakan salah satu sekolah yang bersejarah ya, Kang? Sejarah, karena nomor satu pasti nomor 1. Oh iya. Karena ada sangkut pautnya sama yang HIS itu, yang ITB itu kan. Yes. Jadi alumni dari SMA 1 Bandung, terus melanjutkan di teknik kimia di Politeknik Negeri Bandung ataupun Politeknik ITB. Kenapa jurusan teknik kimia, Kang? Waktu itu saya IPA banget, waktu itu ya. Jadi selain yang berhubungan dengan IPA, saya nggak mau gitu. Padahal nggak juga harus begitu. Karena waktu itu memang ya ego yang salah. Harusnya kan kita melihat, oh ekonomi juga bagus, manajemen juga bagus. Tapi waktu itu memang tidak ada sebuah pertimbangan yang lain, karena saya waktu itu memang sudah meng-create sebuah passion, saya adalah orang IPA gitu, kayak gitulah. Jadi saya harus industri dan sampai sekarang ke bawah. Sampai sekarang masih terjun di industri industrial. Gitu. Saya industrial. Setelah lulus itu dari Politeknik ITB berarti kan tahun berapa itu, Kang? Itu 95. Langsung masuk di Polisindo Eka Perkasa di Kerawang. Itu apa? Petrochemical plant yang memproduksi PTA, Pure Terephthalic Acid. Itu bahan dasar untuk tekstil. Jadi dari tekstil itu kan ada yang dari petrochemical, ada yang dari kapas ya kan, ada yang dari fiber gitu. Nah, saya kebetulan yang dari petrochemical itulah nanti jadi fiber. Kalau yang dari kapas itulah, yang dari pohonan kapas ya, itu yang buat katun-katun juga, tapi sebetulnya produksinya nanti dibikin katun-katun juga gitu dengan produksi terkini lah ya. Oke. Di tahun 95 Akang lulus dari Politeknik ITB, lanjut ke pekerjaan yang tadi yang disebutin kayak gitu. Dan kebetulan teman-teman di sini juga sebenarnya saya itu satu alma mater sama Kang Agus. Kenapa saya juga manggilnya juga Akang? Karena senior gitu kan kayak gitu. Adik ke kakak kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Jawa Barat ataupun daerah Sunda ataupun di Bandung khususnya, kita panggilannya itu Akang kayak gitu. Sama Teteh gitu ya Kang. Jadi lebih akrab kayak gitu. Gitu. Nah, cuma saya penasaran Kang, karena kan kalau Gibran kan merasakan terkait kehidupan Politeknik Negeri Bandung itu seperti apa dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya, terutama universitas gitu Kang. Kalau dulu tuh apa sih yang menjadi daya tarik dari Politeknik ITB gitu? Dulu terkenal waktu zaman dulu kan saya zaman Pak Harto ya, kita bukan politik, tapi saya zaman Pak Harto waktu itu. Wika katakan, dia punya proyek, kan zaman Pak Harto banyak sekali pembangunan. Misalnya dia punya proyek di Cilegon katakan, itu anak sipil yang jurusan Gibran ini bisa diambil satu kelas tuh, kontrak sama Wika, satu kelas. Ya. Kami dulu di teknik kimia, kalau nggak salah 80% senior kami itu udah senior yang pertama ya, maksudnya yang 87-an. Itu ada yang ke Asahimas, ada yang ke Chandra Asri di Cilegon. Kan zaman Pak Harto itu banyak sekali pabrik raksasa yang berdiri. Jadi satu kelas diambil gitu, luar biasa. Itu motivasinya. Itu berarti apakah ada kesepakatan lewat kampus ke pemerintahannya atau secara individu aja? Saya nggak tahu di belakangnya, karena kan dulu waktu itu kami mahasiswa. Jadi tahunya setelah akhir gitu. Kalau sekarang kami tahu, kayak misalnya akan ada kereta cepat. Dia kan dari China itu nego-nego tuh ke Polban, kemana untuk nanti membina generasi muda dididik di sini untuk kereta cepat katakan gitu ya. Mungkin waktu itu juga sudah ada kayak gitu. Misalnya dari Wika nih datang ke kampus kita, mungkin ya di belakangnya ada. Ada MOU-nya. Ada MOU-nya. Tapi karena kami mahasiswa tidak tahu tentang itu, tahunya terakhir, loh
kok ada gitu apa namanya rekrut satu kelas gitu. Luar biasa waktu itu. Dulu aktif apa aja Kang kalau di kampus? Saya pertama masuk itu saya ketua angkatan. Ketua angkatan teknik Di kimia. teknik kimia di 92 ya. Jadi waktu itu banyak sekali kegiatan, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan teknik kimia. Kita support juga kegiatan yang diadakan waktu itu oleh ya UKM belum hidup waktu itu. Yep. Kayak student center belum hidup lah waktu itu. Yang hidup tuh kayak Menwa kayak gitu waktu itu ya. Menwa tuh resimen mahasiswa. Oh, resimen mahasiswa. Terus ada juga apa tuh pencinta alam tuh Saga ada juga. Oh, Saga tuh udah dari dulu kan? Ada dari dulu. Terus yang lain-lainnya bermunculan setelah itu. Jadi waktu itu kita konsentrasinya di jurusan itu. Karena yang lainnya belum terlihat kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita sering ke kampus tuh bikin ini kewirausahaan, dulu belum ada. Tapi waktu dulu ya syukurlah orang-orangnya positif ya. Walaupun tidak kayak sekarang kita datang ke kampus memberi arahan untuk adik-adik kita, dulu nggak ada, belum ada. Gitu. Iya. Jadi karena kan kita satu kampus, kita juga punya point of view masing-masing ya kan, dari lingkungan ataupun culture, apalagi udah menyesuaikan zaman gitu kampusnya. Di zaman aku, di zaman 2017 itu seperti apa. Jadi kalau sekarang tuh kan lebih mungkin karena kan kita menganut dari sistem ITB kan ya kan, Politeknik ITB. Jadi emang terkait kalau yang diunggulkan dari organisasi-organisasi itu dibandingkan dengan kampus-kampus lain itu adalah terkait kekuatan himpunan, berarti dari dulu berarti ya kan. Dari dulu himpunan tuh paling powerful gitu kayak gitu. Sehingga ketika ada apapun, program apapun yang membutuhkan massa salah satunya gitu kan. Kayak gitu. Itu benar-benar bisa dengan gampang gitu kayak gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan organisasi-organisasi luar di luar himpunan kayak gitu ya Kang. Dan ini Akang sebagai ketua angkatan di Teknik Kimia kayak gitu. Dan sekarang juga udah ada ikatan alumni Teknik Kimia. Sudah, IATKP namanya. IATKP itu kepanjangan Ikatan Alumni Teknik Kimia Polban. Oh, Teknik Kimia IATKP. Oh, IATKP. Oh. Kalau dulu terkait ketua angkatan ini sebagai job desk ataupun fungsinya itu ngapain aja? Tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Dulu kita create sendiri. Bukan jabatan struktural berarti? Tidak. Oh. Manehnya, wah nggak mau kayak gitu. Yaudah sok, nggak usah mana kayak gitulah. Tidak ada. Kalau sekarang kan ada voting, ada apa. Dulu memang yang mungkin ya, yang paling menonjol pada saat dulu ada Latsarmil namanya, Diklat-Sarmil. Jadi pendidikan latihan dasar kemiliteran. Itu tuh kayak bela negara. Bela negara. Tapi kita waktu zaman saya itu 3 minggu di Pangalengan, dididik secara militer. Push up, squat, kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin yang menonjol di sana kelihatan yang mungkin ya, yang leadershipnya terlihat, orang-orang langsung si Anu kayak gitu. Jadi nggak lagi voting menyusahkan gitu enggak. Iya. Karena dari proses yang Latsarmil itu. Oh, iya. Nah, ini kan yang jadi salah satu pertanyaan. Kan di kampus-kampus lain selain kan yang istilah kitanya mah MOS ya, Kang. MOS di kampus gitu. MOS mah udah biasa lah karena kan di setiap universitas ada. Di Polban itu sendiri ada yang namanya, kalau zaman Gibran kan bela negara namanya tuh. Kalau zaman Akang Laksamir ya kayak Diklat-Sarmil. Kayak Diklat-Sarmil gitu. Nah, ini kenapa di kampus kita tuh ada yang begituan? Karena kita dulu disiapkan untuk menjadi tenaga middle. Tenaga middle itu kan berarti kita harus punya kemampuan untuk menjadi leader. Dulu saya pertama kerja itu menjadi supervisor. Di mana anak anggota waktu itu udah ada yang tua, udah ada yang ini. Ya di sana dibutuhkan leadership. Jadi saya kalau ditanya sekarang, apakah perlu Latsarmil atau bela negara? Sangat perlu. Karena leadership. Kita itu dididik untuk menjadi pemimpin middle ya, pemimpin middle di perusahaan gitu. Kalau yang bekerja ya, tapi kalau yang buka usaha lain lagi ceritanya. Kita bicara yang bekerja. Untuk middle, jadi kita memimpin waktu itu. Jadi memang wajib. Nah, untuk di Politeknik Negeri Bandung, karena konsepnya ini kan kita diarahkan terkait pendidikan vokasi ya, Kang. Apakah stigma di Gibran kan ada kebanyakan kalau misalnya memandang di Politeknik
ataupun kampus-kampus yang lain yang emang berbentuknya vokasi diarahkan ke sebagai pekerja. Ya. Apakah hanya itu atau bisa ke yang lain juga sebenarnya, Kang? Dulu ya. Dulu itu kan kita masih menganut ke industrial revolusi industri di Prancis itu ya. Iya. Jadi memang sekolah itu disiapkan namanya link and match itu. Jadi link and match itu kebutuhan industri kayak gimana, sekolah ini dibentuk untuk kebutuhan ini. Memang tidak menutup telinga dan mata juga. Sekolah itu dididik memang untuk kaum kapitalis ya, seolah-olah ya, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang industrial lah istilahnya. Tapi sekarang karena alumninya udah keren-keren dan lain-lain, kewirausahaan ditonjol-tonjolkan ya kan, karena semua tahu lah bahwa secara geopolitik Amerika dan China kan berlomba. Yeah. Amerika sekarang katanya ya Imperial 4.0, China 5.0. Bedanya apa? Kalau Amerika kan dia ingin mengeruk kekuasaan dunia ini, 60% kekayaan dunia dimiliki oleh Amerika. Itu 4.0 Imperial. Tapi kalau China itu 5.0, di mana dia memanfaatkan area lain untuk visi dan misi dari obor ya, One Belt One Road. Jadi Imperial 5.0 yang dilaksanakan China dalam geopolitik ini, di satu sisi Imperial 4.0 yang dilaksanakan oleh Amerika, yaitu menguasai kekuasaan dunia lebih dari 60%. Dan China tadi untuk mensukseskan obor ini, dia memanfaatkan area lain dengan budgetnya berapa? 8 triliun USD atau 120.000 triliun rupiah. Diikutin sekarang pesertanya udah 70 negara, termasuk Indonesia. Gitu. Berarti untuk si kampus Politeknik Negeri Bandung itu kan sebenarnya arah pendidikannya adalah arah untuk sebagai pekerja, tapi di sisi lain pun zaman udah berkembang, banyak juga yang sudah banyak berkontribusi di bidang-bidang lain kayak gitu. Salah satunya adalah bisnis kayak gitu ya kan. Karena kan ada banyak peran-peran ataupun dari alumni-alumni yang mungkin seangkatan sama Akang yang berbisnis juga kayak gitu kayak itu. Di sisi lain juga ada kayak misalnya anak-anak muda juga yang seangkatan Gibran juga udah ada yang ngebisnis juga beberapa teman-teman gitu. Ya, makanya dari awal saya bilang kan ada passion, ada vision. Jadi vision itu yang mimpi lah ya. Passion itu ya passionnya apa gitu. Kalau kita passionnya kayak saya misalnya passionnya industrial. Saya ya kalau mau kerja di industrial, kalau mau berusaha di industrial, kita udah punya basic di Politeknik, betapa kayaknya kita gitu ya, pride. Jadi Polban pride-nya dapat gitu. Yang lain juga sama ya, untuk universitas lain juga sama. Cuman karena saya lulusan Polban, Kang Gibran juga Polban, jadi Polban pride-nya ada. Jadi passion-nya saya industri, ya kan? Yang lain, passion saya banking, ya di banking, ya kan? Pesan saya passion-nya di tourism, di tourism kayak gitu. Jadi mengembangkanlah di sana. Saya lihat potensi anak-anak alumni sekarang lah itu lebih keren lagi karena alumni yang lamanya udah mapan-mapan gitu. Kayak gitu. Dan hal-hal ini pun tidak terlepas dari peran-peran alumni yang tadi Akang mention ya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya dari zaman ke zaman gitu, dari tahun 80-an kemudian sampai 90, kemudian udah masuk ke 2000 ini kan karena banyak peran-peran alumni itu memberikan referensi baru gitu ya, Kang. Memberikan referensi baru, memberikan sudut pandang baru, karena salah satu yang sering kita pahami adalah kita tuh pelajaran yang paling berharga adalah belajar dari sebuah pengalaman. Dan tentunya pengalaman ini nggak cuma harus pengalaman kita ya, Kang. Karena umur kita tuh terbatas. Kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Kayak misalnya ngobrol gini ya kan, kayak gitu ngobrol, terus baca buku, terus nonton video yang gitu-gitu. Salah satunya peran alumni ini, kayak gitu. Kalau di Polban itu alhamdulillah sampai sekarang ya Kang, peran alumninya tuh ada sangat benar-benar impactful, sangat benar-benar berkontribusi. Dan salah satunya ini di Kang Agus, karena kebetulan Kang Agus ini sebagai ketua umum dulu tuh di IKA Polban ya Kang, tahun berapa? 2017 sampai 2021. 2017 sampai 2021, sekitar 4 tahun berarti. Tahun. Jadi 2 periode. Karena di kita itu satu periode 2 tahun. Jadi 2 periode 4 tahun.
Itu satu periode berarti nggak cukup gitu ya, Kang? Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi gini, kenapa 2 tahun? Karena kan kita semua berkegiatan ya. Iya. Ada yang passionnya menurun, Hmm. ya kan? Ada yang, udahlah saya udah sibuk dengan keluarga, akhirnya udah 2 tahun tuh udah angkat tangan gitu kan. Hmm. Nah, kalau selama 2 tahun itu masih passionnya ada, visionnya keren, biasanya tanpa pemilu itu rapat MMTA namanya, go ahead dilanjutkan gitu kan. Kalau kalau di awal mah emang pemilu dulu, kemudian Oh, di periode oh, selanjutnya itu tergantung rapat dari MTA tadi, Majelis Tinggi di 2017 sampai 2021 Kang. Yes, Tahun kemarin berarti ya. kemarin. Dan merasakan kondisi Covid berarti Kang. Ya, merasakan. 2020 2021. Dan di kondisi COVID itu dinilai kreativitas kita. Dan di sana kita waktu itu meng-create 46 kegiatan. Wah, alhamdulillah ya. Dengan dana gimana itu ada caranya, ya kan? Makanya saya berpesan nih kepada yang generasi setelah ini, ikatan alumni itu bukan politik. Nggak boleh kita, ini rezim 2017, ini rezim ini. Kita itu tetap how to connect the dots. Karena apa? 46 alumni, 46.000 alumni, nggak mungkin diurus sama satu organisasi. IKA Polban nggak mampu mengurus satu organisasi untuk 46.000 alumni. Makanya dibutuhkan orang-orang yang keren kayak Cibirudot Adi, Kang Gibran pimpin, ya kan, Kang Norman yang Kawaci dan lain-lain. Itu penting sekali untuk mengisi dan menghidupkan 46.000 alumni. Ya. Dan sebenarnya ini kan ikatan alumni ini karena kan Gibran juga baru lulus Kang, belum terlalu tahu terkait ikatan alumni ataupun paguyuban alumni lain gitu. Sebenarnya arah geraknya tuh seperti apa gitu kan secara gambaran detailnya gitu. Yang dari zaman saya dulu namanya KKB. Jadi kerja kontribusi bersama. Ya. Kalau sekarang juara katanya kan. Itu tuh nama kabinet. Nama kabinet lah kan. Kita kenapa KKB waktu itu? Karena dari awal kita mau berkelanjutan. Jangan sampai ganti dirubah lagi, jangan ganti, bukan, berkelanjutan terus. Sehingga apa? Kita bukan politik, bukan rezim, ya. Misalnya nanti kabinet ini disebut rezim, nanti kabinet disebut rezim lagi, bukan. Tapi berkelanjutan. Yang kurang colek-colek dikit benerin, ya kan. Yang baik lanjutkan, tambah kayak gitulah. Jadi siapapun yang alumni mengganggu, tidak connecting the dots, dia menganggap bahwa ini rezim, ya we have to kick out. Buang jauh-jauh, itu racun. Karena kita dari awal memang mau membentuk seperti itu. Makanya saya tidak setuju kalau murni pemilu untuk penentuan IKA ini. Karena apa? Kalau murni pemilu kan demokrasi istilahnya. Demokrasi tidak, bukan itu. Kita itu tetap namanya majelis musyawarah, tetap musyawarah. Pemilu di kami di IKA Polban ini jangan lagi ada pemilu yang murni gitu, kan itu akan menciptakan rezim. Harusnya berkelanjutan nih, connecting the dots. Ada junior, senior saling menguatkan, saling mengharumkan. Itu peran alumni. Jadi siapapun yang masuk untuk membuat rezim bukan itu tujuan kita. Karena arahnya adalah berkelanjutan. Berkelanjutan. Gitu. Walaupun emang beda-beda kepemimpinan gitu. Beda kepemimpinan. Cuma emang visinya satu arah gitu. Ke arah yang emang sistemnya berkelanjutan. Karena sama kayak misalnya di setiap organisasi kadang gitu kan. Jadi ketika kita kan kalau di Polban itu kita cuma dapat kepengurusan itu cuma 1 tahun ya Kang. Ditambah kita tuh ketika tingkat pertama itu kita harus jadi anggota, kemudian tingkat kedua itu kita harus langsung jadi pengurus. Beda sama sistem-sistem universitas lain yang emang mungkin jangka perkuliahannya lebih lama dan di sisi lain tahun ketiga gitu yang baru jadi pengurus. Sehingga agak sulit juga di sisi lain juga ketika kita baru masuk ngurus tingkat 2 gitu. Kekurangan referensi, kekurangan mindset sehingga cuma sekedar menjiplak aja gitu kan. Dan menciptakan gitu lagi gitu tanpa ada stuck gitu, berkelanjutannya nggak ada kayak gitu. Di sisi lain itu kayak gitu kelanjutan. Itu yang pokoknya niat awal tuh connecting the dots. 46.000 alumni, bagaimana kita meng-connect the dots itu gitu. Bukan ganti langsung nyalahin yang sebelumnya, ganti lagi revisi semua. Bukan itu cita-cita kita.
Ya, dari awal tetap ada yang senior, ada yang middle, ada yang junior. Semua saling menguatkan dan mengharumkan. Ya, how to connect the dots. Times untuk sinergi sekarang itu. Bukan untuk kompetisi ya. Time to collaborate, time for synergy, and time for connecting the dots. Oke, oke. Dan untuk peran dari Ikatan Alumni ini ke kampusnya seperti apa, Kang? Waktu itu atau sekarang? Yang Akang alami itu. Oh, waktu itu ya. Kita kolaborasi benar-benar dengan pihak kampus menguatkan. Jadi kan tidak bisa dilepas dari kampus. Karena ikatan alumni kan bukan hanya 46.000 alumni ini bukan, tapi kita how to contribute to our campus itu ya. Jadi kita dulu waktu COVID ada give back to campus ya kan. Pokoknya program give back to campus sampai sekarang ada. Nah, sekarang bisa diketahui ada IKA Polban, ada elemen yang lain kayak Ciwaruga Sinergi Indonesia ya. Ada lagi Ikatan Alumni Jurusan, ada IATKP, ada IAM, ada Ikatan Alumni yang Elektro, Sipil, AN dan lain-lain. Itu semua jadi satu karena kampus itu tidak menunjuk satu ikatan alumni aja. Katakan ya, Polban itu hanya mengakui IKA Polban aja atau Ciwaruga Sinergi aja, tidak. Dia mengakui semuanya. Kalau mau berkontribusi. Buktinya apa? Misalnya CSI lah katakannya, Ciwaruga Sinergi Indonesia bekerja sama dengan kewirausahaan kampus dan ada SKS-nya di sana. Udah MOU juga dan diakui kampus. IKA Polban juga sama. Kemarin baru bikin MOU sama direktur kampus kita. Kayak gitulah. Jadi semua elemen bisa berkontribusi untuk kebaikan. Dan intinya adalah gambaran dari kolaborasi. IKA Polban ini nggak bisa berdiri sendiri gitu kan? Tidak bisa. Apalagi tadi disebutin 46.000 alumni. 46.000 alumni. How to connect the dots kalau semuanya berbentuk rezim? Tidak. Makanya saya bilang ke CSI khususnya ya, karena sekarang kami di CSI waktu itu ke CEO CI-nya Kang Adi, kita itu harus berteman sampai akhirat. Karena berkelanjutan gitu. Bukan rezim. Sekarang CSI rezim ini. bukan itu gitu. Bahkan mungkin di antara anak kita nanti ada yang berjodoh ya kan. Di antara anak kita yang meneruskan perusahaan, why not? Kita insya Allah udah mapan gitu. Ya. Adik-adik kita CSI sekarang mempekerjakan 57 pekerja yang 80% adalah alumni Polban. Kan keren, termasuk Kang Gibran. Yeah. Ya gitu ya. Dan lebih lanjut lagi, sebelum lebih lanjut Kang, CSI itu apa? CSI itu Ciwaruga Sinergi Indonesia. Ya. Jadi kita ada CSI secara organisasi dan CSI secara korporasi. Jadi CSI secara organisasi dia memayungi ada Koaci, ada Cibiru.id, ada Ciwox, ya. Terus dan selanjutnya kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan alumni juga, ya. Ada sekitar 40 sekian perusahaan alumni sudah kita kita kolaborasikan, ya. Terus Koaci sendiri apa nanti bisa dibuka di ditampilkan link aja nanti ya. Tinggal klik apa itu ya. Dan CSI itu sendiri yang di korporasinya dia tidak perlu melapor kepada CSI yang organisasi. You know what I mean, right? Jadi ada Ciwaruga Sinergi Indonesia secara organisasi, tadi dibilang memayungi, ada Ciwaruga Sinergi Indonesia secara korporasi. Itu masing-masing bergerak sendiri dan masing-masing saling keterkaitan, tidak ada kewajiban untuk memberi kontribusi. Yeah. Ngerti maksudnya kan? Misalnya harus setor ke CSI corporate sekian persen, tidak. Itu masing-masing. Tapi secara organisasi CSI itu mengkonekkan banyak sekali the dots. Nah, keuntungannya dari mana? Silaturahmi, bisnis dan lain-lain. Kayak sebuah ekosistem berarti. Ekosistem. Exactly. Ada keterkaitan dengan ikatan alumni yang sebelumnya nggak? Ada. Pendirinya memang ikatan alumni sebelumnya, pendirinya pendirinya. Didirikan waktu itu dan waktu itu udah didirikan juga. Waktu itu udah kita create Koaci dan lain-lain lah ya, udah kita create karena itulah berbentuk rezim ini harusnya itu berkelanjutan dan kita positif kalau udah dibentuk ke rezim
kita harus bikin elemen dan tidak boleh ada rezim. Makanya nanti secara bertahap kita akan collab ya antara CSI, IK Polban, IAM, IATKP dan lain-lain. Tidak ada rezim. Yang ada adalah connecting the dots dan berkelanjutan. Ya. Gitu. Dan tadi juga disebutkan ya Kang, kalau sebenarnya ketika udah pada alumni, kemudian udah pada berkeluarga, sebenarnya ngapain sih untuk ikut-ikutan kayak misalnya ikatan alumni? Kan kalau kita ngelihat dari sudut pandang lain pasti ada banyak manfaatnya kan? Yes, exactly. Itu apa gitu Kang yang bisa didapatkan ketika kita ikutan-ikutan ikatan alumni tersendiri dan seperti itunya gitu? Satu, vibes, otomatis positive vibes, ya. Yang kedua, kita dididik how to communicate. Jadi how to communicate itu tidak semua orang mampu. Bagaimana cara komunikasi? Kan perang itu diakibatkan oleh komunikasi yang tidak benar antara pemimpin, betul nggak? Perang. Begitupun kebaikan. Ya, deal-deal antara negara itu kan diakibatkan oleh komunikasi yang keren. Kenapa ada jalan tol MBZ? Tiba-tiba bikin masjid dari MBZ sendiri. Tiba-tiba MBZ tertarik untuk IKN. Nah, kayak gitu-gitulah. How to communicate. Kalau orang-orang tanpa organisasi, biasanya tidak terlalu smart dalam komunikasi. Salah satu benefitnya adalah terkait komunikasi ya. Dari itu organisasi-organisasi baik di kampus. Kemudian setelah lulus pun sebenarnya kita harus punya ekosistem sendiri ya kan. Nggak cuma sekedar lingkungan kerja karena kita kayak misalnya lingkungan Gibran gitu, seangkatan Gibran ada beberapa yang emang sudah merasakan titik jenuh gitu Kang. Karena kan udah bergelut di siklus yang sama gitu. Mereka sambil menawarkan diri kepada Gibran yang beberapa itu punya kegiatan-kegiatan kayak misalnya kegiatan sosial ataupun beberapa program-program lainnya bahkan sukarela gitu. Biar apa katanya? Biar tidak terganggu gitu terutama masalah kesehatan mental. Kemudian dalam kehidupan berseharian balancing. Supaya ada dampaknya gitu kan kayak gitu. Jadi ada balancing. Saya perlu sedikit terangin ya balancing itu. Saya sekarang bergerak di korporasi internasional. Ya. Saya sebagai Chief of Representative dari beberapa produk Eropa untuk industrial. Kalau kita hidup di sana terus bisa kaya banget. Terus bisa sikut-sikutan bisa banget, gitu kan? Kan di sana duit. Ya. Untuk balancingnya gimana? Banyak adik kelas yang perlu juga improve. Banyak kayak Yayasan Cibiru.id ya, banyak orang yang perlu kita kasih. Pas musibah banyak yang harus kita berikan. Kalau nggak di-balancing gitu, buat apa hidup ini yang hanya sebentar ini? Ya, kalau dilihat dari sisi katakan duit gitu ya, ya di korporasi internasional lebih keren duitnya gitu. Tapi di sini apakah saya dapat gaji? Kang Gibran di sini kan tidak dapat gaji, tapi mendapat vibes, ya positive vibes, mendapat environment yang positif. Dari sini kan kita sehat. Gabung dengan alumni muda yang keren-keren visinya, gabung dengan dosen-dosen yang sederhana tapi pinter-pinter, gabung dengan komunitas kayak komunitas anak Ciwaruga. Sekarang udah baru bergabung dengan BIM ya, Bandung Initiative Movement, gabung lagi dengan Happy dari UIN. Wow, gitu untuk balancing. Karena kalau hidup cuma sekedar hidup, kata Buya Hamka itu babi hutan juga hidup ya Kang kayak. Iya. Babi hutan juga itu betul. Babi hutan itu gitu. Apalagi sekarang mau ada filmnya gitu kan. Karena salah satunya saya penggemar Buya Hamka juga. Makanya tadi nyebutin quote tadi gitu. Karena emang benar butuh keseimbangan sebuah hidup itu. Karena nggak cuma sekedar kita kan tujuan hidup nggak cuma sekedar untuk memperkayakan diri kita sendiri kan. Tapi secara tujuan hidup kita perlu ada dampak gitu. Dampak ini kenapa yang sering Gibran ngobrolin sama teman-teman yang lain supaya nanti ketika kita meninggal gitu kita punya jejak gitu kan. Ada jejak. Itu menjadi sebuah sedekah jariah, amal jariah gitu. Gitu. Untuk alam ini. Makanya ketika kita create a mimpi itu ataupun mimpi besar itu perlu mimpi-mimpi yang cerdas sih kan kayak gitu. Kayak cuma sadar kan kita kadang ketika kecil tuh pengen punya rumah aja gitu, pengen punya mobil segala macam ya berkaitan dengan harta gitu. Di sisi lain ketika kita dewasa, kita
perlu merevisi mimpi-mimpi besar kita sehingga mimpi-mimpi besar itu punya dampak nanti ketika exactly. kita meninggal tuh kayak Yang saya sering bilang ke teman-teman, ke anak juga di rumah ya, satu pohon ini nih, berapa jariah kita terhadap alam ini. Ini pohon kan menghasilkan oksigen, betul nggak? Makanya di rumah ini, wah Masya Allah, kalau vibes-nya udah banyak oksigen, lebih tenang, apa namanya, hidup ini lebih berwarna, emosinya terjaga ya kan. Maka pesannya untuk semua yang penggemar kebaikan, minimal satu rumah satu pohon. Minimal satu rumah satu pohon. Karena satu pohon kecil bisa menghidupi satu orang. Satu pohon besar katanya bisa menghidupi semakin banyak lagi ya kan. Ya gitulah. Ya. Nah, berarti setelah lulus dari Teknik Kimia Polban tahun 95 berarti ya Kang. 95 Kang kerja. Tadi katanya dapat beasiswa di Belanda. Itu boleh diceritain sedikit nggak? Jadi dulu 2001 ya. Jadi 2000 akhir itu saya dikasih tahu sama adik kelas juga, namanya Kang Diki 95. Halo Kang Diki, mudah-mudahan nonton ya. Semoga nonton Kang Diki. 95 nih. Jadi Kang Diki itu ngasih tahu, kan kami alhamdulillah dekat sama adik kelas juga ya kan. Padahal kami 92, 95, Kang, ayah beasiswa bahasa Sunda ya. Kemana? Ke Belanda gitu kan. Kemana? Ke Belanda. Yaudah, Ki, saya Akang di mana? Saya lagi di Cilegon. Gimana caranya? Gitu kan, tanya. Akhirnya dari waktu itu yang daftar 400 orang. Yang dibutuhkan 6 orang. Ya kita, walaupun sudah bekerja, tetap kan bersaing dengan orang-orang yang fresh gitu kan. Orang-orang yang fresh, yang pinter-pinter, otomatis kita bersaing dengan orang-orang pinter asli. Kalau kita kan pinter karbitan istilahnya, kita pinter karena kebutuhan. Kita harus bersaing. Waktu itu di tesnya ya bahasa Inggris lah ya. Makanya ini pesan nih kepada adik-adik semua, kalau kita mau worldwide perception, mau worldwide mempunyai worldwide organization juga, worldwide environment gitu ya, yaitu bahasa Inggris harus diutamakan ya. Jadi bahasa Inggris itu waktu itu kalau di TOEFL kan ada TOEFL, ada SWAC dan lain-lain ya. Ya paling tidak 500 lah. Untuk Belanda 500 lulus ya kan. Tapi kalau untuk ke Amerika gitu 550 waktu itu ya. Nggak tahu sekarang. Udah lebih tinggi kan? Lebih tinggi lagi. Waktu itu, kita bicara waktu itu. Sekarang kan harus 600 mungkin ya. Iya. Kayak gitulah. Kalau ngambil di Belandanya dengan jurusan yang sama kan? Beda. Waktu itu ada yang ngambil apa namanya, beda-beda program. Kami dulu init program. Namanya init program yang membiayai adalah kayak kadinnya Belanda gitu. Ya, kayak kadinnya Belanda di sana dikasih tahun ini ngambilnya business administration. Waktu itu saya ngambil business administration. Karena waktu saya sales. Sales, wah ini ada business administration ya kan? Wah udah, di sana ada business communication, di sana ada accounting. Jadi yang pelajaran teknik kimia saya semakin lama semakin tertutupi oleh kegiatan yang bisnis ini. Kayak gitu. Dan ketika masuk ke perkuliahan di kampus mana dulu Kang di Belanda? Dulu namanya Hogeschool Holland. HIBS Hogeschool Holland namanya itu. S2 atau S1 Kang itu? S1. HIBS namanya. Oh, HIBS. Di Amsterdam Schout namanya. Amsterdam Schout itu dari Amsterdam Central itu sekitar 1/4 jam ya, by train. Bisa bahasa Belanda berarti? Sedikit. Karena di sana bahasa Inggris. Oh, pengantar kuliahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kita ya di kelas itu kan banyak, karena international school ya. Holland International Business School. Jadi HIBS itu Holland International Business School. Jadi ada yang dari Prancis, ada yang dari Israel sendiri ada juga. Dari Irak waktu itu, dari Syria juga ada, terus dari Polandia ada, dari Belanda sendiri ada. Nah, yang akan ngerasakan dulu kan ketika kuliah di luar negeri, terutama di Belanda itu, vibes-nya itu apa yang membedakan dengan ketika akan kuliah di Indonesia? Waktu awal-awal kita masuk, dalam tanda kutip ya, dalam Sunda disebut celeno gitu, celeno. Kok kayak gini kan, itu banyak culture shock ya.
celenah. Kok kayak gini, orang pas guru membahas ini dia langsung tanya-tanya. Kita itu ya bukan sombong ya. Kami berenam, karena yang berdekatan 6 orang. Dari teknik kimia 1, teknik mesin 2, teknik elektro 1, teknik komputer 2 waktu itu, 6. Nah, kami itu pinter-pinter. Ujian tertulis mah insya Allah kami mah A semua lah gitu. Tapi menurut dosen kami itu tidak bagus karena kurang komunikatif. Nah, di sanalah kami berpikir, itu baru beberapa bulan berjalan. Dipanggil sama dosennya kan. Kamu itu harus aktif di kelas, harus tanya-tanya. Dari sana kita langsung meeting berenam itu. Iya ya, kita tuh jago kandang aja gitu kan. Akhirnya kita berpikir, oke, kita kalahkan waktu itu ya, bukan rasis ya. Kita kalahkan negara ini gitu. Akhirnya kita aktif. Jadi ada dosen angkat-angkat kayak gitu loh ya. Jadi kadang kita belajar business communication ya, how to communicate. Ya di sana waktu itu masih peralihan dari gulden ke euro. Jadi di mata uangnya itu ada tulisan gulden, ada tulisan euro juga. Dan saya masih dapat waktu itu gulden, gaji saya itu gulden. Uang sakusanya gulden ya. Gulden mata uang Belanda waktu itu. Dan waktu itu peralihan. Dan waktu itu dikasih diskusi untuk membahas keuntungan dan kerugian perpindahan dari gulden ke euro. Jadi kita udah dibawa ke international vibes waktu itu. Ya, international discussion. Dan di sana baru ketahuan orang Indonesia ternyata pinter-pinter. Gitu. Kadang kita udah briefing dulu, mana harus ngomong gitu kan. Awalnya nggak berani karena nggak berani karena kebiasaan di kita kan, maaf ya, untuk para pendidik dari SD atau dari TK kalau sekarang sampai university kasihlah murid itu untuk ngomong bebas gitu, jangan disela. Kalau di kita waktu itu di Sunda zaman saya ada ngomong, kamu kolot begog, apa kalau sekarang kepo gitu ya? Iya, kepo. Enggak, di sana dihargai. Di sana dihargai. Ya itu bedanya ya. Jadi orang ngomong itu dihargai, didengarkan. Jadi dengar itu how to listen itu benar-benar dihargai gitu, didengarkan. Kata salah satu tokoh juga Kang, sebenarnya nggak penting kalau jadi orang pinter tuh, yang paling penting itu kita gimana cara meningkatkan ataupun rasa keinginan tahu kita yang lebih mendalam gitu. Karena dari keinginan tahuan itu kita bakal banyak komunikasi, kita bakal lebih banyak nanya gitu. Yang Gibran lihat kalau misalnya dibandingkan dengan universitas ataupun pendidikan-pendidikan di Indonesia dengan pendidikan-pendidikan luar, bedanya di situ gitu Kang. Kayak gitu. Karena rasa keinginan ya. Rasa keinginan tahuannya kayak gitu. Di sisi lain juga karena emang kita udah terbiasa dengan konsepsi terkait mendengarkan, lebih banyak mendengarkan kayak gitu kan. Kadang ya makanya salah satunya kenapa Gibran pengen jadi tenaga pendidik suatu saat nanti. Di sisi lain juga bukan anak-anaknya, sebenarnya bukan anak-anaknya yang kurang pinter gitu Kang. Walaupun kayak misalnya nilai-nilai kecil yang gitu-gitu. Kadang mahasiswa-mahasiswanya, siswa-siswanya itu kurang terfasilitasi aja untuk berargumen, untuk berpendapat dan segala macam. Sebenarnya cukup aja sebenarnya untuk dari guru kemudian dosen itu sebagai fasilitator. Murid itu disuruh bicara, disuruh bicara, menentukan dan jangan disalah. Jadi gini, kalau dalam diskusi ya, orang kadang merasa menang kalau sudah menyakiti orang, itu salah. Jadi yang menang itu apa? Orang lawan kita bukan tersakiti, tapi terakui, gitu kan? Kita tuh merasa menang kalau dia udah terpuruk, itu salah gitu. Kita tuh harus merasa menang kalau orang lain sudah merasa bahagia, kan gitu kan? Jadi jangan sampai dalam pekerjaan lah katakan, nggak musim lagi, bos, kamu nggak bisa marah-marahin di depan orang, mempermalukan, nggak musim lagi. Itu bos jadul lah ya. Bos sekarang kan nggak, hai bro, gimana, kita berkembang bersama. How to create money together. Jadi bukan, kamu nggak perlu tahu how to create money. Kamu itu salah. Akhirnya dulu kan banyak di persyaratan pekerjaan tuh, sanggup berada di bawah tekanan. Ngapain bekerja di bawah tekanan? Sampai sekarang kan? Oh, sampai sekarang. Itu ya jadul ya, itu jadul. Sekarang itu bukan, sanggup berkembang bersama. Ya, sanggup memecahkan solusi bersama. Itu harusnya gitu. Jadi bukan lagi sanggup bekerja di bawah tekanan. Ngapain? Itu leader-leader zaman dulu gitu. Zaman dulu saya di kantor pernah, di zaman dulu ada seorang bos itu memarahin kita di depan orang lain, di depan anak buah. Kan
thanksin istilahnya ya, jatuh harga diri kita. Itu merasa menang, tidak. Jadi how to communicate, how to discuss, itu ada caranya. Makanya belajarlah organisasi, not only politik ya. Maksudnya politik ini rejim, bukan. Kapolban ada rejim, CSI ada, tidak. Semuanya how to communicate, how to baik-baik, how to bikin negara ini lebih keren. Di tahun 2045 yang 100 tahun Indonesia emas nanti, bagaimana Indonesia benar-benar bisa wow di mata dunia. Gitu. Okay. Kalau kan Akang udah banyak pengalaman ya terkait kehidupannya dari berbagai pendidikan, kemudian kerja juga udah di mana-mana ya Kang. Tadi udah nyampe Pekanbaru, kemudian Kalimantan udah Kang. Kalimantan visit. Sampai sekarang Kalimantan di bawah saya juga. Oh, bolak-balik. Saya Indonesia, saya menangani Indonesia. Dulu saya waktu di Alstom, saya menangani Rest of Asia. Jadi saya menjadi otoritas Rest of Asia di bawah saya waktu di Alstom dulu ya. Sekarang di perusahaan sekarang untuk representatif Indonesia. Okay. Nah, untuk itu kan setiap manusia pasti punya mimpi ya Kang. Ya. Baik itu mimpi ketika nggak tahu ya. Kalau Gibran kadang mimpi-mimpi itu berubah apalagi ketika kecil. Dulu Gibran pengen mimpi jadi pemain sepak bola Kang, kayak gitu. Karena suka lihat main bola gitu, suka main bola juga ketika sebelum masuk sekolah kayak gitu. Dulu Akang mimpi berubah nggak Kang dulu? Berubah. Dulu pas kecil pengen jadi apa? Pemain bola pasti lah karena kecil ya. Iya. Setelah itu mau jadi insinyur, nggak tahu insinyur apa ya kan. Setelah itu saya mau punya yayasan yatim piatu yang berbeda dengan yang waktu itu kan saya melihat yatim piatu kasihan dieksploitisir. Sampai sekarang kan yatim itu dijual. Sekarang kan banyak yayasan-yayasan yang yatim sesungguhnya menjual aja gitu, menjual penderitaan ya kan. Dulu saya punya cita-cita ingin menciptakan, kalau ya sekarang yang dilakukan Pak Mardigu ya misalnya dia nggak kelihatan tapi banyak yatimnya banyak. Dulu saya bercita-cita seperti itu. Dan sekarang ada Cibiru.id, ada cita-cita mulia ke sana, inline itu kan. inline. Salah satu mimpi besarnya punya yatim piatu panti asuhan berarti Kang? Bukan yatim dijual. Ya, yang berbeda. Bener, tapi ya, yang berbeda. Yang disiapkan untuk Indonesia Emas. Konsepnya gimana berarti gitu? Nah, konsepnya yatim itu bukan hanya ditinggal bapak ibunya. Ada yatim yang sesungguhnya, di mana orang tuanya tidak bisa mendidik, itu yatim sesungguhnya. Di mana lingkungannya membuli, itu yatim sesungguhnya. Di mana kampus tidak mempedulikan, itu yatim yang sesungguhnya. Sekarang kan sudah dilaksanakan sama Cibiru.id. Ada beasiswa, itulah yang yatim sesungguhnya, itu yang kita kasih beasiswa. Bukan yatim ditinggal orang tuanya aja. Yatim yang tidak mendapat kasih sayang dari alam ini gitu. Maksudnya dari environment yang penyelenggara negara, penyelenggara ke-RW-an, penyelenggara sekolah dan lain-lain. Yang terlupakan. Itu mimpi besarnya Kang? Mimpi besar. Selama Akang hidup, atau ada mimpi-mimpi lainnya yang terbesar itu? Yang terbesar itu. Makanya suatu saat ingin jadi bapak dari banyak orang. Ya sekarang Kang Gibran saya tidak sendiri. Alhamdulillah ya, di komunitas kita kan bukan sebagai bapak, tapi sebagai bagian dari banyak orang gitu. Yeah. Untuk kebaikan. Itu mimpi besar memang dari dulu. Dari dulu. Nah, karena kan kita udah tahun 2023 ya Kang? Ya. 2023. Kita tuh sebenarnya sekarang lagi menghadapi bonus demografi. Yes, yang bonus demografi ini adalah ketika usia-usia produktif itu lebih banyak gitu, lebih dominan dibandingkan usia-usia yang kurang produktif gitu. Dan di sisi lain ini menjadi kesempatan, opportunity untuk Indonesia itu bisa mengembangkan ataupun bisa menjadi Indonesia lebih maju gitu ke depannya, apalagi mencapai puncak kejayaannya. Karena kita udah dari 1945 ketika bonus demografi itu muncul di 2030-an dan muncul di titik di mana 100 tahun Indonesia di 2045 kayak gitu. Ini kadang Kang ketika kita ngelihat potensi ini bisa jadi bonus demografi ini bisa menjadi manfaat yang besar untuk kita. Tapi bisa jadi juga menjadi bumerang. Karena kan ada beberapa contoh case negara-negara yang tidak bisa memanfaatkan bonus demografi itu sendiri. Nah, menurut Akang gimana terkait isu tersebut? Ini salah satunya yang inline sama kita ya.
Jadi kita siapkan nih menjadi bapak dari orang-orang yang disiapkan untuk 2045 nanti. Ya. Oke. 2045 diperkirakan penduduk Indonesia 319 juta. 319 juta. Jadi 309 juta. Di mana nanti itu 47% produktif. Generasi produktif. Kalau 47% generasi produktif, berarti banyak di kota dong. Diperkirakan nanti 73% tinggal di kota. Jadi di kampung itu hanya orang-orang yang sisanya dari 73%. Berarti 27% aja di kampung itu. Nanti itu ya. Terus Big Five. Jadi kita itu termasuk Big Five di dunia. Negara terbesar kelima dunia. Dari sisi apa? Ya dari sisi ekonomi, ya, dari sisi banyak hal. Kalau kita lihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang baik di Indonesia, baik di pemerintahan maupun non pemerintahan, salam di Indonesia Emas 2045 itu kan benar-benar positive vibes ya. Yang perlu disiapkan yaitu kita di SDM-nya, biarkan infrastruktur ke negara bagiannya, kita di SDM mainnya. Yang tadi menjadi bapak yang dipersiapkan untuk generasi nanti di 2045. Big Five. Kita itu 5 negara terbesar di dunia nanti. Gitu. Oke. Ya. Kalau bisa memanfaatkan ya Kang, berarti catatannya adalah karena kan bonus demografi ini ada beberapa case kayak misalnya Jepang, kemudian Korea itu berhasil gitu. Karena kan dulu yang Gibran amati dan juga pelajari, terutama kayak misalnya case negara Korea Selatan gitu. Ya. Dulu kan sebenarnya negara agraris ya Kang, dulu tuh. Ya, negara yang kayak misalnya negara kita lah, Korea Selatan tuh. Tapi di sisi lain ada titik balik di mana Korea Selatan itu bisa menyentuh teknologi gitu. Ya. Sehingga banyak gitu negara Korea Selatan itu bisa bangkit mulai dari teknologinya sendiri, kemudian budaya, apalagi dengan entertain gitu yang semakin menggila gitu kan, di mana-mana mendunia banget gitu Korea Selatan tuh. Dimana di sini kalau Gibran lihat Indonesia sedang berprogres ke arah sana kan. Exactly. Kayak gitu. Exactly. Berprogres ke arah sana. Dan Indonesia tuh dengan banyaknya ataupun didukung dengan nanti tuh bonus demografi yang usia-usia produktif kayak misalnya kita ini yang bisa memanfaatkan momentum ini menjadi celah gitu untuk kita bisa lebih berkontribusi aktif. Tidak hanya berdasarkan kepentingan kita masing-masing, tapi tadi Kang connecting the dots gitu. Kolaborasi gitu. Yes. Times to collaborate, times to connect the dots and times for synergy. No. Jadi jangan lagi sekarang itu ada, apalagi di organisasi non pemerintah ya, jangan ada lagi politik rezim. Biarkan rezim itu di pemerintah aja. Di organisasi kayak kita di IKA ya, di CSI itu organisasinya berkelanjutan. Siapkan nih anak-anak 47%. Wow, gitu kan? 47% muda itu mau diapain dunia ini? Tadi saya bilang 73% akan tinggal di kota. Bukan berarti di Bandung. Bandung akan luas. Nah, kita di Bandung Timur. Kenapa kita punya niat mengembangkan di daerah sini? Kan udah kebayang. Ini tuh nanti jadi metropolis juga. Nanti bukan hanya Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Nanti akan ke Lido. Di Lido sekarang udah bikin apa, ya kan? Lido itu di mana? Sukabumi. Sukabumi. Nanti di sini ke Purwakarta. Udah jelas Purwakarta udah banyak sekali industri-industri motor. Nanti ke arah Padalarang sini. Wow, bukan berarti tinggal di kota yang sekarang ada, tapi nanti akan ada kota-kota baru dengan adanya 47% bonus demografi, di mana 47%-nya itu orang-orang keren, orang-orang yang produktif, orang-orang yang kayak Kang Gibran gini, yang memikirkan Indonesia Emas positif, bukan yang negatif. Berarti untuk kita mempersiapkan Indonesia Emas ini, kita mulai di titik kota terlebih dahulu atau gimana Kang? Tergantung, kan gini, kita di teknologi, Kang Gibran sipil, saya teknik kimia. Kalau sipil nih, punya pemikiran, berarti kan di transportasi, katakan di kereta. Sekarang banyak sekali, katakan ya, rusuh. Kalau kereta di Ciroyom lah kita lihat di Bandung. Kalau kereta lewat, ditutup,
setelah dibuka kan kayak perang. Yang ini masuk jalur kanan, yang ini masuk kayak gitu kan. Orang sipil harusnya berpikir, teknik sipil maksud saya, bagaimana supaya jalan kereta itu cepat biasa aja, nggak usah mobil itu nggak usah jadi pelan. Bagaimana teknologinya? Tugas teknik sipil, gitu ya, biasanya. Ya, kayak gitulah. Sehingga apa? Tadi dikatakan di kampung dulu atau di kota dulu? Kereta itu di kampung dan di kota, gitu kan. Yang orang kampung, ya lihatlah kampungnya, gitu kan. Yang orang kota, lihatlah kotanya, gitu. Petani pun begitu. Kang Taufik ada adik kelas kita 2010. 2010 ya, Kang Taufik? 2007. 2010. Dia menjamurkan Pangalengan. Sekarang di Pangalengan harum dengan jamur Kang Taufik itu. Ya. Dengan apa? Dengan teknologi. Dia orang listrik. Otomatis jamurnya itu dihubungkan dengan teknologi. Kang Liston, refrigerasi 99 ya, 99. Adik kelas kita juga. Dia bikin orang refrigerasi berarti hasil pertanian itu direfrigerankan. Terus di kebunnya itu istilahnya dimonitor dengan cara modern. Sehingga apa? Kang Liston ada di Papua dia bisa kontrol, ada di mana bisa kontrol. Mau di kampung mau di mana terkonek. Connecting the dots not only about the people, but also the location. Bisa di remote area. Dulu waktu zaman di Pekanbaru saya, nggak ada itu HP, sinyal HP ya di perkebunan sawit. Sekarang sudah ada sinyal HP di perkebunan sawit. Jadi how to connect the location, how to connect the people, ya. Jadi connecting the dots itu not only connect the people, tapi also connect the location. Dan juga bidang tentunya kan. Of course, teknik kimia, teknik sipil dan lain-lain. Ya. Karena kan selalu ada titik temu gitu ketika kita menciptakan suatu hal ataupun menciptakan sebuah visi yang besar. Selalu ada titik temu, baik itu dalam orang-orangnya, kemudian lokasinya, kemudian bidang-bidangnya. Baik itu kayak misalnya untuk menggambarkan potensi menuju negara Indonesia Emas ataupun puncak kejayaan di 100 tahun ke depan, kita bisa melihat gimana sih cara mengkoneksikan satu wilayah ke wilayah lain kayak gitu. Karena kan salah satunya kenapa banyak didirikan akses-akses jalan-jalan masuk, ketika jalan-jalan itu dilewatin selalu ada sering gitu untuk industri-industri masuk kayak gitu, menjadi ramai kayak gitu, dan juga itu menjadi kesempatan kerja juga dan juga bisnis kayak gitu. Ini cerita ya, saya waktu 5 tahun ke belakang pernah mengunjungi daerah Bolaang Mongondo Timur di Sulawesi Utara sana. Jadi di sana itu kami mau bikin pabrik semen. Otak orang kelompok ini berkata itu merusak. Otak kelompok ini berkata, wah itu kesempatan untuk membangun. Otak kelompok ini, wah kesempatan untuk meminta komisi. Otak kan gitu kan, macam-macam. Saya menghubungi waktu itu di sana wakil gubernur. Waktu itu ada bupatinya. Kita juga hubungin bupati ke rumahnya. Ya, karena kita mau bawa teknologi dari Jerman, kita mau bawa uang dari investor, kita mau membawa sebuah peradaban. Tapi maaf ya, masih ada oknum yang memperhitungkan berapa buat dapur saya. Sampai sekarang masih belum terjadi. 5 tahun lalu loh. Kenapa itu belum terjadi? Ya, itu harus dihabisin. Alhamdulillah sekarang ada KPK yang udah baik ya, ada Barreskrim yang baik. Habisin yang kayak gitu. Itu karakter itu yang tidak boleh ada gitu. Ya. Jadi benar-benar teknologi masuk desa, kok dilarang? Masuk, katakan pabrik sepatu, ada di Cianjur. Oh jangan, Cianjur kan agraris gini. Oke, di satu sisi yes. Tapi di satu sisi lain, oh berarti Cianjur tuh harus dimodernisasi dari sistem pertaniannya. Ya udah, pabrik sepatu jangan masuk dulu misalnya ya. Kita akan modernisasi atau robotisasi dari pertaniannya. Yang tadinya pakai kerbau, gantilah pakai semuanya otomatisasi. Pakai mesin, pakai elektro dan lain-lain. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita masuk ke daerah-daerah gitu ya kan, ke daerah-daerah yang belum tersentuh misalnya, belum maju gitu terkait pengembangan teknologinya, terutama masalah desa. Karena kan Gibran juga dari desa gitu kan, dari Subang, daerah kabupaten yang masih belum
akses fasilitasnya tuh belum semaju kayak misalnya di kota Ya. Bandung, di kota-kota besar kayak Ya. gitu. Nah, berarti kan itu harus ada langkah awal untuk mengubah hal itu, Yes, mindset kayak kan. mindset. Mindsetnya gimana cara ngubah ke Cara- orang-orang yang emang tidak sepemikiran sama kita gitu. Tidak mudah. Karena apa? Di daerah biasanya ya Iya. sudah ada raja kecil, raja yang turun-temurun, tidak bisa diganggu. Caranya gimana tadi? How to communicate. Bagaimana cara mengkomunikasi dengan anggota raja ini? Ya kan? Biasanya anak seorang tokoh lah ya. Iya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Libatkan. How to involve. Ya, involve mereka, libatkan mereka dalam pembangunan ini. Katakan kan kita punya proyek sampah tuh. Kenapa nggak dimulai dari kampung kita sendiri? Kenapa dimulai dari kampung orang? Kampung kita sendiri tinggal misalnya ya. Kalau Ciwaruga itu tanah kita, apa namanya, kampus kita. Nah, kedua di kampung kita dong. Itu orangnya udah enak sama kita. Jadi how to communicate. Karena di daerah itu pasti ada tokoh yang ditokohkan yang susah di ini. Kalau tokoh itu pinter smart bisa maju, kalau tokohnya tidak smart bisa terus-terusan terbelakang. Bagaimana caranya? How to communicate. Dan menemukan kedekatan gitu ya. Yes. Karena kalau misal udah dekat gitu, ketika kita menawarkan apapun itu sebenarnya udah enak. Involve, libatkan. Makanya libatkan. Jangan ada rezim. Libatkan, ya. How to involve. Involvekan mereka. Ada di sana ada kiainya, ada tokoh adatnya, ada tokoh pemudanya. Libatkan untuk membangun. Itulah pentingnya organisasi, ya. Jadi bagaimana cara komunikasi, ya itulah pentingnya. Tidak bisa kita datang bikin pabrik sendal misalnya di Cianjur, nggak melibatkan orang setempat, nggak bisa. Akhirnya gimana? Maaf ya, datanglah ormas-ormas yang tidak orang sana, yang sebetulnya hanya mengandalkan kebesaran mereka dan tidak melibatkan orang. Akhirnya bukan pembangunan yang terjadi. Akhirnya apa? Kacau ya. Libatkan orang sana. Orang sana itu baik-baik. Orang daerah itu. Daerah jambu ya jangan diganti jambu durian. Di sana jambunya bagus. Jambu ini bagaimana menjadi nilai tambah. Oh ya bikin dodol jambu gitu ya, misalnya. Bikin jambu ini bisa diekspor sekian ton ke Swiss. Kan kita ada kakak kelas kita namanya Kang Aris King Darujo ya. Halo Kang Aris. Teman baik saya SMA 1 juga. Beliau ahli ekspor ke Swiss. Pakai dia dong untuk mengekspor jambu ke Swiss. Nanas. Bagaimana cara nanas itu ke Swiss? Oh, bikin dulu dong nanas itu diubah menjadi ABC, ya kan? Ke Swissnya ya lewat connect the dots tadi, lewat konsep kolaborasi lagi. Yes. Ada investor, ada marketing di sana, ada dan lain-lain. Dan di sisi lain juga ketika kita mau masuk ke orang-orang yang emang beda mindsetnya sama kita, kadang juga kita harus memposisikan diri sebagai sudut pandang mereka juga ya Kang. Yes. Karena itu titik empati gitu. Yes. Kadang kita ketika kita menganalisa ataupun pengen melakukan sesuatu, harus ada salah satu tahapan itu adalah empathizing gitu. Bagaimana kita merasakan gitu keresahan. Di sisi lain itu menjadi sebuah kebijaksanaan dalam ketika kita menimbulkan ataupun memutuskan sebuah hal gitu. Apalagi sebuah program, sebuah visi yang emang nanti akan berdampak gitu ke lingkungan-lingkungan sekitar. Yes. Jangan tiba-tiba datang, Pak ini kami dari Ikatan Alumni bla 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 dari mau membuat pengolahan sampah di sini menggunakan Masaro. Manajemen sampah di naon Masaro. Belum pada ngerti. Mindset dulu ya. Libatkan. Walaupun emang itu butuh waktu yang lama ya. Oh lama. Nggak bisa simsalabim. Karena melibatkan orang itu butuh pendekatan hati. Ya, jangan dianggap remeh gitu. Inilah pentingnya organisasi. Oke, menilik untuk Indonesia, negara Indonesia kita kan, tanah air kita ini. Ketika kita masih banyak berkecimpung dalam sebuah isu-isu gitu ataupun permasalahan-permasalahan, karena kan setiap negara ataupun setiap entitas itu baik itu organisasi kemudian masuk ke negara apalagi kita tidak bisa lepas dari sebuah permasalahan-permasalahan apalagi sebuah permasalahan yang emang dari dulu gitu sampai sekarang terjadi. Sebenarnya dasarnya apa sih Kang yang perlu dibenahi dari negara kita sendiri gitu? Mentalnya gimana? Kita kan udah banyak sekarang di apa namanya di revisi ya bahwa kita pernah dijajah 350 tahun itu kan membusukan kita kan kita nggak pernah dijajah selama itu kok misalnya gitu ya terus mental maaf ya kalau di daerah-daerah saya bawa bule itu ya mister jangan ada lagi gitu
mental level. Jadi kita itu untuk global itu ya harus mentalnya mental global. Ini tidak mudah gitu. Ini tidak mudah. Kadang oh itu sopan bagus, bukan bagus gitu. Kadang kesopanan itu dimanfaatkan oleh orang yang mau menjajah untuk mengkolonize gitu. Yeah. Jadi mental itu harus ada standar. Mental itu harus international mentality, ya, positif, mental yang positif. Gitu. Mental itu bukan berarti kita merasa gini juga menjajah orang lain, bukan, tapi merasa selevel. Itu yang tidak didapatkan oleh kebanyakan orang yang di negara belum maju. Ya, tugas kita juga. Yang tadi disebutkan 73% akan tinggal di kota itu yang sudah punya mental yang selevel. Anak-anak mudanya gitu. Yeah. Ya, makanya harus mental. Mental yang emang siap gitu. Mental siap untuk menghadapi dengan kondisi yang sekarang kita punya kesempatan untuk masuk ke bonus demografi gitu. Bonus demografi sehingga nanti ketika 100 tahun kita udah siap gitu mentalnya. Karena kan di sisi lain Gibran juga melihat gitu lingkungan-lingkungan, apalagi kan kita Sunda dengan segala hal-hal unik yang terlabel dengan suku Sunda itu sendiri lemah lembut, terlalu nggak enakan gitu kan. Kadang Gibran juga walaupun di sisi lain ada beberapa case konsep nggak enakan ini sebenarnya malah kayak tidak membuat selevel gitu mentalnya kayak gitu kan. Itu sehingga tidak terlalu berani untuk menghadapi apa yang di depan kayak gitu. Kadang itu tuh mengganggu banget gitu ketika kita menciptakan ekosistem betul, gitu kayak gitu. Betul. Makanya tugas kita menjadi bapak atau terlibat dari perubahan mental ini. Jadi mental itu ya mindset itu ya pola pikir kita itu dari bisnisnya pun harus bisnis yang halal ya kan, dari cara pandang yang halal, dari kan kita harus menguasai 3 hal ya, yaitu geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Nah 3 geo ini kita harus benar-benar yang mentalnya mental worldwide mentality. Artinya apa? Ya dari bahasa kita harus benar-benar menguasai. Karena orang yang bisa bahasa Inggris mudah menjajah orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Diakui kan? Karena teknologi hampir semua berbahasa Inggris dulu ya. Kalau sekarang udah macam-macam. Tapi kan awalnya dari sana. Misalnya dari bahasa aja. Terus dari pemahaman geografi. Yang tadi saya bilang ada geopolitik, ada geoekonomi, ada geostrategi. Kalau orang tidak dipahamkan, anak-anak muda tidak dipahamkan 3 geo ini, kita nggak tahu bahwa geopolitik Amerika sudah 4.0 imperial itu ingin menguasai 60% kekayaan dunia. Jangan salah, imperial 5.0 China itu ingin mensukseskan obor di tempat lain, memanfaatkan tempat lain. Ya 70 negara udah daftar, 8 triliun USD sudah dibudgetkan. Kita nggak tahu bagaimana anak muda ini bisa siap kalau nggak tahu. Oke. Tadi salah satu case utama adalah terkait dari pembenahan mental gitu Kang, terkait mental yang apakah benar-benar siap atau tidak. Nah secara teknis dalam hal memperbaiki itu, karena kan sekarang masih banyak ya Kang kondisi-kondisi ataupun usia-usia yang emang belum masuk ke arah sana gitu. Usia-usia yang ternyata usianya emang udah dewasa, cuma emang kita masih belum punya secara angka dominan itu yang udah siap gitu dalam menghadapi ataupun mempunyai mentality yang gede, yang besar gitu, levelnya global kayak gitu. Nah itu masuk untuk memperbaiki itu kayak gimana Kang teknisnya? Selalu think the big one. Jadi memikirkan yang besar. Contohnya gini, dalam organisasi kecil aja, jangan lagi membicarakan itu yang remeh-remeh. Ya, kita harus bicara besar. Bicara besar. Kalau bisa besar kan otomatis yang remeh contohnya. Ada seseorang yang ngadu ke kita. Ya kamu mah makanya ini jangan gini. Itu pemikiran kecil. Kalau ada seorang kita, oh oke. Kan gitu kan? Kita langsung melihatnya ke sini dulu. Oh, bagusnya gini deh, gini. Jadi lain bukan lagi ke kamu tuh makannya jangan yang ini. Akhirnya kan kamu sakit perut. Kan kalau udah sakit perut, oke. Sembuhkan dulu perutnya. Sembuhkan dulu, habis itu kita diskusi. Ayo kita bicara yang ini. Jadi berpikir yang besar selalu gitu. Jangan
misalnya nih kita hobinya terus maaf ini. Saya tidak setuju ada mohon maaf ya pemerintah, bukan berarti salah. RT RW itu kenapa masih ada di Indonesia? Orang udah berpikir distrik, kenapa masih ada RT RW? Akhirnya pertandingan itu dari level RT RW. Wah, di kita nggak terasa di kota. Di kampung itu RT RW kita ribut, ya kan? Kenapa kita maaf, partainya harus banyak. Di Amerika sendiri yang induk semangnya demokrasi cuma 2 partai, dengan partai banyak itu keributan banyak. Nah itu hal-hal kecil akhirnya terpikirkan. Makanya sekarang bagus Dukcapil, pengurusan KTP revisi KK nggak perlu RT RW langsung ke kelurahan, kecamatan gitu ya. Saya lupa lagi, kecamatan atau kelurahan, pokoknya langsung ke level. Itu bagus. Bukan berarti tidak dilibatkan, maaf. Saya pro, tapi di negara sendirinya udah ditinggalkan. Kan siapa yang menciptakan RT RW? Kan Jepang. Apa ada di Jepang RT RW? Sudah ditinggalkan. Apa di Belanda ada RT RW? Sudah ditinggalkan. RT RW itu dari Jepang. Dari Jepang awalnya. Coba googling nanti. Yang itu yang konsen kayak yang bahasa Jepang itu. itu. Di Jepang udah nggak ada gitu. Kalau bedanya distrik sama RT RW apa? Distrik kan udah levelnya level kalau di kita kelurahan atau kecamatan itu ya. Udah distrik. Saya waktu kita bicara luar negeri. Saya waktu ke Belanda, kita sebagai pendatang yang mau belajar. Nah, di sana disambut di Gemeente namanya. Gemeente saya tanya. Waktu itu kan internet belum banyak ya. Saya tanya akhirnya ke orangnya, what is the Gemeente gitu. Gemeente itu kalau distrik, kalau di negara lain distrik. Oh saya cari lagi, di Indonesia itu kecamatan. Jadi sama kecamatan kita dikasih goodie bag gitu. This is your city, Breda katanya. Kamu bisa lihat di peta ini nanti. Saya langsung belajar peta. Disambut sama, nggak usah lapor RT RW. Distrik yang nyambut, kecamatan yang nyambut kita gitu. Nggak kita langsung, Pak RT saya lapor, nggak lagi gitu ya. Maaf sekali lagi, ini bukan bicara tidak setuju yang sekarang bukan ya. Tapi kita harus berpikiran besar kalau mau menuju ke 2045 yang cemerlang, yang gemilang. Karena itu masuk ke poin birokrasi ya kan? Birokrasi. Pemangkasan birokrasi, semakin harus banyak dipangkas. birokrasi yang semakin emang maju. Belibet. Temeh nanti. Jadi ke kitanya juga sebagai warga sipil ya Kang? Warga sipil, semakin banyak birokrasi yang perlu diurus, semakin susah gitu. Susah. Karena banyak keluhan-keluhan yang emang dari warga-warga sipil sendiri ke layanan-layanan pemerintahan itu terkait salah satunya adalah birokrasi gitu. Yes. Kita punya proyek, Kang Adi ya, punya proyek fiber optik. Harus melibatkan setempat RT RW gitu kan. Dalam bahasa Sunda maaf ya. Harusnya kan udah jelas di kerjaan kayak gini udah perizinannya tidak terlalu detail sampai gini. Akhirnya apa? Dipersulit, kita harus keluar duit banyak. Akhirnya maaf ya, ada lagi ormas yang datang minta lagi bagian ini. Banyak pengeluaran yang tek-tek bengek gitu di Indonesia, proyek di Indonesia itu. Itu terus dipangkas kalau mau maju. 2045 tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya Kang. Ya. Pesan Kang buat teman-teman semua dalam menghadapi 2045 itu seperti apa gitu? Yes, mental kita harus selevel dengan mental global. Ya. Jadi kalau mental global itu percaya dirinya seperti itu. Kalau mental global itu bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara literasi tentang keuangan, bagaimana investasi dan lain-lain. Replikasi saja yang mental global ya. Mental global yang sudah di negara-negara maju, katakan kita mau replikasi Jerman, Belanda, Amerika dan lain-lain, silakan replikasi bagaimana cara mereka berpikir untuk global. Nah, dari sana tapi tetap kita karena di Indonesia tetap kearifan lokal harus dijaga. Yang tadi saya bilang, kalau mau bikin di Cianjur jangan pabrik sendal. Cianjur itu adalah bagaimana cara padi biar keren, biar harganya lebih tinggi, biar padinya panjang-panjang, biar bisa diekspor ke India, ke Jepang dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Jadi mental levelkan dengan mental global. Berpikir lebih besar daripada yang biasanya. Oke, terima kasih Kang Agus. Terima kasih juga teman-teman yang sudah pada menonton.
nanti insya Allah bakal ada next dari channel-channel podcast yang nanti kita akan sampaikan, dan juga nanti akan ada obrolan-obrolan keren lainnya dengan beberapa narasumber yang insya Allah nanti benar-benar powerful ataupun impactful gitu dari pembicaraan-pembicaranya. Kalau gitu saya Gibran pamit undur diri, dan juga saya Agus dari Bandung Timur. Thank you so much. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Agus. Thank you.